Film dibuka dengan memperlihatkan Raj yang keluar dari rumahnya. Ia memiliki bengkel modifikasi mobil. Pagi itu ia menanyakan adiknya yang bernama Fir. Raj juga menemui dua orang sahabatnya. Tiba-tiba warga di sana memukuli seorang pencuri. Raj melerai mereka dan menanyakan kepada pria itu kenapa ia mencuri. Pria itu menjawab karena ia membutuhkan uang untuk adiknya. Mendengar hal itu Raj segera memberikan uang dan berkata, jika itu urusan adikmu, maka pakailah hati bukan pikiran. Dan inilah dia adik Raj yang bernama Fir. Saat itu Fir sedang mencoba mobil milik temannya. Ketika Fir sedang ngedrift dengan mobilnya, tiba-tiba Fir melihat wanita yang sangat cantik. Wanita itu sepertinya sedang membutuhkan pertolongan. Namun Sidhu sahabat Fir mengingatkan pesan kakaknya bahwa mereka jangan memberikan tumpangan kepada seorang wanita. Namun Fir yang sudah terpesona dengan kecantikan wanita itu mengelabui Sidhu dan kembali mundur untuk menghampirinya. Ai? Ai. सुबह कंसंट्रेट कर कोई देख लेगा साले कहां जा रहे Hai, Ishita. Vir. Wanita itu bernama Ishita. Ishita meminta bantuan Fir untuk mengantarnya ke kantor hukum. Namun kantor itu akan tutup 10 menit lagi. Dengan semangat Fir segera menancap gas mobilnya agar cepat sampai ke tujuan. Namun di perjalanan Fir menabrak pedagang balon. Ishita sangat senang dan berterima kasih kepada Fir karena ternyata kantor hukumnya masih buka. Di rumahnya, Fir menjelaskan kepada Raj kenapa mobilnya bisa rusak, dan untung saja Raj sangat baik kepada adiknya namun Raj tetap memberikan hukuman kepadanya. Di malam hari, ketika Fir sedang memperbaiki mobilnya, tak disangka Ishita datang dan berniat untuk memperbaiki motornya yang sering mogok. Dengan semangatnya Fir mengajak Ishita untuk mengobrol. Fir mengatakan bahwa kakaknya menghukumnya karena telah membuat mobilnya rusak tadi siang. Fir pun menjelek-jelekan kakaknya di depan Ishita dengan tujuan agar dirinya mendapatkan simpati dari Ishita. Namun ternyata Raj mendengar percakapan mereka. Fir yang sadar kakaknya tengah mendengar mereka pun sangat kaget dan ia mencoba memberikan kode kepada Raj. Dan setelah Ishita pergi, Fir mencium kaki Raj sebagai tanda maaf dan terima kasih. Di pagi hari, Fir dibanjur karena ketiduran di depan mobil yang sedang ia perbaiki, dan atas kelalaiannya itu music system mobil itu telah dicuri. Rupanya orang yang telah mencuri benda tersebut adalah Sidhu sahabat Fir sendiri. Sidhu menjual benda itu kepada Oscar by penadah barang curian. Sidhu meminta uang yang banyak kepada Oscar karena dia akan merayakan hari ulang tahun pacarnya. Dan ternyata pacar Sidhu adalah adik Oscar by itu sendiri. Namun mereka tidak mengetahui hal itu satu sama lain. Di sisi lain Fir mendatangi Ishita untuk mengantarkan motornya. Ishita pun mengajak Fir untuk mampir dan ngopi. Ishita kembali membahas tentang perlakuan kakaknya yang begitu kejam kepada Fir. Namun karena semua itu tidak benar, Fir jujur dan mengatakan bahwa sebenarnya Raj sangat menyayanginya. Dan tak lama kemudian Sidhu dan pacarnya datang. Dia mengajak Fir dan Ishita bergabung untuk dengan mereka. Setibanya di sana, Ishita melihat seorang penjual yang sedang dipaksa untuk menjual narkoboy oleh anak buah King. Ishita mengancam akan melaporkan mereka kepada polisi. Namun HP Ishita malah dibanting oleh para pria itu. Melihat hal itu Fir datang dan keesokan harinya orang-orang yang telah Fir hajar datang dan memukuli Fir. Namun untungnya banyak orang datang dan membuat orang-orang jahat itu melarikan diri. Fir dibawa ke rumah sakit. Di sana Raj berpesan kepada Fir agar ia bisa menjaga dirinya sendiri. Ketika di luar Raj dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Sakti dan menginformasikan siapa pelaku yang telah memukuli adiknya. Dengan wajah tertutup Raj datang dengan kedua sahabatnya ke sebuah gudang. Mereka menghabisi semua orang yang berada di dalam gudang. Mereka juga membakar semua narkoboy yang berada di gudang itu.
Sebelum Raj pergi mereka mengatakan bahwa jika King tahu hal ini, maka ia tidak akan melepaskannya. Raj yang mendengar itu pun tidak gentar sedikit pun. Ia menyuruh pria itu untuk memberitahu King bahwa Kali telah datang. Keesokan harinya King marah karena barang haramnya sudah terbakar. Mereka pun berasumsi bahwa semua ini dilakukan oleh kakaknya Fir, orang yang pernah mereka pukuli. King dan para anak buahnya segera mendatangi kediaman Fir dan Raj. Namun di sana Raj mengelabui King dengan mengatakan bahwa ia hanya seorang modifikator mobil. Eldorado 1969. ये आपके पूजनीय फादर ने आपको गिफ्ट। आज से मेरी सब गाड़ियां, any problem you call on King। चलो। Kemudian cerita mundur 15 tahun ke belakang. Ternyata Raj bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan seorang gangster di Bulgaria. Raj dan komplotannya mencuri emas dari mafia besar bernama Malik. Saat Raj sedang dikejar oleh musuhnya, ia tak sengaja menabrak seorang wanita bernama Mira. Ini rarainya. Dan ternyata Kali adalah anak adopsi dari Randir. Namun Fir merupakan anak kandung dari Randir. Dulu Randir dan Malik adalah satu kesatuan gangster, namun mereka berseteru dan menjadi musuh. Saat di jalanan, Kali mendekati Mira yang merupakan seorang penjual lukisan, dan saat itu mereka berdua menjadi sangat dekat. तुम्हारा नंबर दे दो मुझे। हाँ, मतलब 0887439 9 ओके। सुंदर की एक बात देखो तो नजर ही oh, wow. Kemudian setelah mereka selesai berkencan, Mira meminta kepada Kali untuk bertemu lagi esok untuk merayakan ulang tahunnya. Namun Kali tidak bisa karena besok ia akan mengantar emas yang telah ia curi dari Malik ke Rumania. Namun karena Mirea memaksa, akhirnya Kali berjanji untuk sebisa mungkin besok akan menemuinya. Dan keesokan harinya, ketika Kali sedang membawa emas-emas itu, tiba-tiba beberapa mobil mengejarnya. Dan apakah yang terjadi? Kali dan para anak buahnya berhasil dikalahkan hingga membuat mobilnya terbalik. Pimpinan dari kelompok itu keluar dari mobilnya. Ternyata ia adalah Mira. Kali akan menembaknya, namun ia terkejut karena itu adalah Mira, wanita pujaan hatinya. Di sana terungkaplah fakta bahwa sebenarnya Mira adalah anak dari Malik. Rupanya ini semua telah Mira rencanakan untuk menggali informasi tentang keberadaan emas milik ayahnya. Akhirnya emas itu kembali dibawa oleh Mira dan para anak buahnya. Melihat Kali terluka, Randir sangat marah dan berniat untuk balas dendam kepada Malik. Namun Kali melarangnya dan ia meminta agar dirinya yang membereskan masalah ini karena ini adalah kesalahannya. Di jalanan, Kali mengejar Mira. Dan aksi kejar-kejaran antara mereka berdua pun terjadi. Mira hampir saja terjatuh ke jurang, namun Kali berhasil menyelamatkannya. Kali juga mengatakan bahwa ia sangat tulus mencintai Mira, namun Kali mengatakan kepada Mira jangan menampakkan dirinya lagi di hadapannya atau ia akan membunuhnya. Akibat hal itu Mira sangat galau karena sepertinya ia juga telah menyimpan rasa kepada Kali. Hingga pada suatu hari ia mendatangi Kali dan mengungkapkan perasaannya. Namun Kali yang sudah kecewa karena dihianati oleh Mira pun mengusir Mira dari rumahnya. Ternyata Mira masih menunggu Kali untuk menemuinya. Dan karena hujan sangat lebat, Kali menghampirinya. Di sana Mira meyakinkan Kali agar percaya kepada dirinya, dan akhirnya mereka pun saling percaya satu sama lain. Suatu hari mereka sedang bersantai, mereka berencana untuk saling memberitahu hubungan mereka kepada keluarganya. Dan kembali ke masa sekarang, Raj sedang bercermin melihat luka tembak di dadanya. Dan itu artinya dulu ia telah menipu ayah Mira. Suatu malam di sebuah pesta, Fir mengungkapkan perasaannya kepada Ishita, dan sejak saat itu mereka berpacaran. Kemudian mereka berdua mempertemukan keluarganya masing-masing.
Hingga akhirnya Kali yang sekarang sudah berubah nama menjadi Raj bertemu kembali dengan Mira. Yang mana Mira adalah kakaknya Ishita. Hingga cerita kembali mundur ke 15 tahun silam. Di mana pada saat itu Kali dan Randir mendatangi kediaman Mira untuk bertemu dengan Malik ayahnya. Namun ternyata siapa sangka, Malik berniat untuk membunuh Randir dan Kali dan baku tembak di antara mereka semua terjadi. Dan gobloknya tangan kanan ayah Mira memutarbalikan fakta dengan mengatakan kepada Mira bahwa Kali dan ayahnya menipu dan menyerang mereka. Kemudian di akhir adu tembak itu ayah Kali dan ayah Mira saling menembak satu sama lain. Dan sialnya pada saat Mira datang, Kali sedang menodongkan pistol ke arah ayah Mira dan otomatis Mira mengira bahwa ia yang telah membunuh ayahnya. Di sana Mira langsung menembak dada Kali. Tangan kanan Malik yang bernama Raghav mengatakan kepada Mira bahwa tidak aman jika Mira dan Ishita tinggal di sini. Raghav menyuruh Mira untuk pergi dan memulai hidup baru. Di sisi lain Kali juga dinasehati oleh teman-temannya untuk segera pergi dan memulai hidup baru juga. Kembali ke masa sekarang, Fir mengetahui kisah cinta Raj dan Mira di masa lalu. Namun sahabat-sahabat Raj memberikan informasi palsu kepada Fir. Kemudian berkat informasi itu, Fir dan Ishita berniat untuk kembali mempersatukan Raj dan Mira. Di sisi lain Moneybai mencuri sebuah mobil di depan gereja, dan ternyata mobil itu berisi narkoboy milik King. Fir melakukan aksinya, ia menyuruh Moneybai untuk berdandan seperti orang gila dan menghadang Mira di jalan, namun Mira malah memukulinya. Ishita menghampiri Fir dan bertanya mengapa Mira tidak menikah sampai sekarang padahal mereka sudah berpisah sejak lama. Dan di sini raut wajah Raj terlihat bahwa sebenarnya ia masih menyimpan rasa kepada Mira. Langkah selanjutnya mereka merusak mobil milik Mira agar mogok di jalan. Dan karena Raj melewati jalan tersebut, dengan terpaksa ia membantu Mira. Kembali ke Fir, ia mengetahui ada narkoboy di mobil milik King. Mereka membakar semua narkoboy itu, namun tak lama King datang karena akan memperbaiki mobilnya. Dan karena Moneybai sedang mabuk, ia hampir saja membocorkan beberapa rahasia mereka. Di sisi lain, Mira sedang berjalan sendiri di sebuah restoran. Ia dihampiri oleh anak buah King. Dari kejauhan Raj melihatnya, dan ketika para pria itu akan menyerang Mira, Raj datang dan menghajar mereka semua. Namun setelah itu, Raj dan Mira tetap tidak berbicara satu sama lain. Fir dan Ishita kembali mempertemukan Raj dan Mira di suatu tempat. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba King datang dan menanyakan kepada Mira apakah ia mengetahui siapa orang yang bernama Kali. Namun Mira menjawab bahwa ia tidak mengenalinya. Padahal Kali adalah orang yang sedang berada di hadapan King. Di malam hari, Mira mendengar Ishita sedang teleponan dengan Fir. Mira menyuruh adiknya untuk tidak lagi berhubungan dengan Fir. Namun karena Ishita bersedih, Mira pun menyuruhnya untuk mengundang Fir datang ke rumahnya besok. Di keesokan harinya mereka bertemu, dan ternyata Mira memperbolehkan mereka berdua menikah dengan syarat Fir harus meninggalkan kakaknya dan harus tinggal di rumah mereka. Namun karena Fir lebih sayang kepada kakaknya, ia memutuskan untuk meninggalkan Ishita. Dan sebelum Fir pergi, Mira mengatakan bahwa Raj bukanlah kakak kandung Fir. Tapi sejak kecil Raj diambil dari jalanan dan dibesarkan oleh ayah Fir. Fir menanyakan fakta tersebut kepada kakaknya, dan ia bersedih ketika Raj memang mengakui bahwa ia bukanlah saudara kandungnya. Namun Raj mengatakan bahwa ia sangat Setelah itu Raj menemui Mira, di sana mereka saling menuduh. Raj menuduh Mira akan memisahkan ia dengan adiknya dan Mira menuduh Raj yang telah membunuh ayahnya. Namun akhirnya mereka saling percaya karena Raj rela ditembak agar Mira percaya bahwa merekalah yang sebenarnya dikhianati. Dan benar saja keesokan harinya Raghav tangan kanan ayah Mira datang dan memberitahu fakta sebenarnya bahwa ayahnya telah mengkhianati mereka. Keesokan harinya Mira dan Ishita datang ke rumah Raj. Mira mengizinkan Fir untuk menikah dengan Ishita dan tinggal di sini. Kemudian Fir dan Ishita pun ternyata masih berniat untuk kembali menyatukan kakak mereka. Mereka berdua pun berbincang-bincang dan Mira meminta maaf karena dulu ia tak mempercayai Raj.
कसूर हालात। Kemudian keesokan harinya ketika Sidhu akan menikah, King datang dan menanyakan keberadaan narkoboy miliknya yang telah dicuri. Dan dengan polosnya Moneybai mengatakan bahwa narkoboy milik King telah dibakar olehnya dan Fear. King marah dan anak buahnya memukuli Fear, namun Kali datang dan yang terjadi adalah Setelah itu King mengeluarkan pistolnya dan akan menembak Raj, namun Mira berusaha melindunginya dan berujung Mira yang tertembak. King dikeroyok oleh para tamu undangan. Di akhir cerita Mira berada di rumah sakit ditemani oleh Raj. Mereka akan menghapus masa lalu dan akan hidup membuka lembaran baru. Oke.